Tes cek sound cek sound. Ya, teman-teman, balik lagi di channel saya. Oke, teman-teman, kalau kita lihat altcoin ya atau mayoritas kripto kali ini merah lagi nih, teman-teman. Di hari ini mayoritas merah semua, bahkan kalau kita tarik jadi seminggu terakhir. Nah, kripto ini eh jadi yang tadinya naik, jadi sempat naik ya. Ketika kemarin bounce back atau ada pantulan dari segi market outlook atau pergerakan harga. Nah, saat ini kayaknya dump lagi nih teman-teman, atau mungkin dia akan retest, tapi lumayan jauh juga nih retestnya. Jadi rata-rata kena 15% ya turunnya. Oke, nah saya kayak ini akan bahas Bitcoin ya. Jadi ya naik turunnya harga kripto mayoritas itu ya tergantung dari si Bitcoin sebetulnya. Oke, saya akan mulai dari time frame per daily. Nah, kalau kalau saya lihat dari time frame per daily, sebetulnya nggak ada pergerakan harga yang aneh ya. Eh, nggak seperti sebelumnya, memang dia tidak berhasil breakout dari resisten, kemudian dia turun cukup jauh nih teman-teman. Di oh ini nih tanggal, bahkan jauh nih di tanggal 5 itu dia gagal, dia sudah disinyalir eh, breakout dari resisten ya. Nah, di sini udah di 104 ribu dolar. Kemudian dia turun jauh. Kalau kita lihat di sini berapa persen ya? Nah, turun jauh sampai 12% nih, teman-teman. Nah, kebetulannya di sini ada memang demand area ya. Nah, jadi dia memantul di sini. Nah, tapi pergerakan harga dia dari atas ke bawah ini menyebabkan keruntuhan altcoin, teman-teman, di tanggal ya di waktu itu ya, atau di 2 minggu, di seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu. Nah, itulah yang membuat altcoin runtuh gitu ya, atau mayoritas kripto jadi merah. Kemudian dia bisa bounce back dan melahirkan juga kenaikan altcoin yang juga signifikan. Nah, kalau kita lihat sekarang ya, ini tidak ada pergerakan berarti, teman-teman. Gitu ya. Nah, kenapa sebetulnya kripto bisa, atau altcoin selain Bitcoin ini bisa runtuh ya? Soalnya kalau kita lihat ya memang di sini aman-aman aja ya Bitcoin, nggak ada penurunan yang pasti nih di daily. Oke, kita coba lihat di perdekat ya, di time frame per jam ada apa ya. Nah, di time frame per hour juga sama nih, teman-teman. Jadi setelah dia di sini dia bisa memantul atau bounce back, dia naik. Nah, dia naik menuju resisten. Meskipun dia tidak bisa breakout sepenuhnya, tapi dia di sini melakukan konsolidasi nih, teman-teman. Dan saat ini pun masih terjadi nih konsolidasinya. Jadi di area eh, sini ada konsolidasi. Nah, jadi sebetulnya juga ini berarti bukan pure karena pergerakan harga dari Bitcoin ya. Kenapa altcoin saat ini turun drastis? Oke, nah sekarang kalau kita beralih ke Bitcoin dominance, coba kita lihat Bitcoin dominance juga sama ya. Bitcoin dominance memang di time frame per daily sudah melakukan penurunan. Nah, inilah yang terjadi kenapa kemarin altcoin itu naik ya, karena ada penurunan drastis. Nah, sekarang Bitcoin dominance-nya hampir sama pergerakannya dengan Bitcoin per Bitcoin dengan USDT atau Bitcoin biasa ya. Nah, dia juga sedang konsolidasi, bahkan dia sedang naik nih. Gitu. Nah, coba kita bandingkan dengan misalkan chart dari Ethereum deh. Nah, Ethereum juga di daily tidak terlalu turun signifikan ya, teman-teman. Tuh. Sama yang lainnya juga memang konsolidasi saja dan sempat menurun 15% nih di sini, teman-teman. Nah, tuh. Rata-rata di tanggal 9 ya, itu penurunan. Makanya kalau kita tarik per weekly
yang keluar ya sekitar 15%. Tapi kalau misalkan daily baru 4%, 5% gitu ya. Nah, jadi teman-teman juga harus perhatikan di market cap atau ya di chartnya Bitcoin Dominance. Jadi sebetulnya indikasinya sudah terlihat nih teman-teman kemarin. Setelah dia turun, Bitcoin Dominance-nya nih turun. Nah, ketika penurunan ini terjadi, alt season dimulai gitu atau altcoin terbang ya pada terbang. Nah, tapi teman-teman harus perhatikan di sini ada support. Di sini ada support, di sini ada support. Nah, dia ternyata tidak berhasil breakout dari support yang pertama nih atau dia akhirnya menjadi memantul ya. Nah, pantulan inilah yang membuat si token gitu ya atau koin selain Bitcoin atau altcoin turun. Nih, kenaikan ini menyebabkan altcoin turun. Karena di sini artinya market sebagian besar menyimpan uangnya di Bitcoin ya. Jadi ketika turun, market tidak menyimpan uangnya di Bitcoin. Artinya ke altcoin. Ketika naik, dia naik lagi. Berarti market mulai membeli lagi Bitcoin. Dengan secara langsung atau dengan otomatis berarti market sudah menjual altcoinnya. Makanya dia pindah ke Bitcoin. Gitu teman-teman. Jadi ya itu aja paling untuk video kali ini. Kenapa masih belum, mungkin banyak teman-teman yang bertanya kenapa sih turun lagi gitu, altcoin turun lagi. Nah, teman-teman harus perhatikan juga nih chart dari Bitcoin Dominance ya. Gitu. Gitu aja sih. Jadi rumusnya memang kalau Bitcoin Dominance turun, harusnya altcoin naik atau altcoin naik. Jika Bitcoin Dominance naik, itu otomatis altcoin pasti turun. Gitu. Oke, gitu aja paling video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.